Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, khususnya HKBP Parung Panjang. Sebagai ucapan syukur kita di pagi hari yang indah ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada kami saat ini, semua adalah karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami sebelum melakukan aktivitas kami rindu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara jemaat HKBP Parung Panjang yang saya hormati, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita yang tertulis dalam Psalmen 19 ayat 13. Psalmen 19 ayat 13 demikian bunyinya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Sampai di situ. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini adalah Nabi Daud. Kalau saya dengar pemazmur, pemikiran saya adalah Nabi Daud. Kita sudah mengenal Nabi Daud adalah seorang nabi yang termasyhur di Nabi Raja Israel. Raja Daud adalah yang mengalahkan Goliat, orang besar. Itulah yang dikenang orang-orang percaya dari Daud. Begitu juga Daud adalah seorang raja yang rendah hati. Karena waktu Raja Saul cemburu kepada Daud, Raja Saul berniat untuk membunuh Raja Saul. Tapi Raja Daud tidak membalasnya. Karena Daud merasa
bahwa Raja Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Raja Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, raja yang diberkati oleh Tuhan, dan Yesus Kristus pun dinamai keturunan Daud. Tapi biarpun Raja Daud seorang raja yang diurapi Tuhan, Daud juga pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan, dosa yang paling keji. Maka melalui nas ini dikatakan di nas ini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita pastilah pernah melakukan dosa, pastilah ada kekurangan saudara-saudara. Tapi melalui nas ini saya berkata kepada saudara kita, seberapa apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun kekurangan kita di dalam kehidupan kita, apapun kesalahan kita di dalam kehidupan ini, begitu juga kesalahan apa dosa yang dibuat teman-teman kita, janganlah itu membuat kita jadi lemah untuk beribadah kepada Tuhan. Karena memang namanya kita manusia, pasti ada kekurangan dan ada kesilapan. Tapi kita harus percaya bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, asal kita percaya. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita melihat kekurangan sesama kita, sering kita melihat dari kekurangan kita sehingga kita malas pergi untuk beribadah ke bait Allah. Melalui nas ini saya memohon kepada kita, percayalah bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, asal engkau percaya kepada firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Bapa. Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu itu berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga firman-Mu itu waktu kami beraktivitas, firman-Mu itu mengajar kami, memberikan kami kekuatan untuk di setiap melakukan aktivitas kami Bapa. Berkati kami Bapa, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Bapa. Begitu juga waktu kami Bapa melakukan aktivitas kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami Bapa. Berkati kami semua Bapa. Terpujilah Bapa nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.